Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Saya akan membawakan kisah dari seorang Sabit binti Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Pada zaman dahulu hiduplah seorang lelaki yang soleh bernama Sabit bin Ibrahim. Ketika itu ia sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Ketika itu ia melihat sebuah apel terletak di tanah. Melihat buah apel yang merah tergeletak di tanah membuat air liur Sabit terbit. Apalagi di hari yang panas dan tengah kehausan. Tanpa berpikir panjang, dipungut dan dimakannyalah buah apel yang merah. Akan tetapi baru setelah ia makan, dia teringat bahwa apel itu bukan miliknya. Ia pun segera kembali ke kebun itu hendak menemui si pemilik kebun dengan tujuan agar ia menghalalkan apa yang telah dimakannya itu. Ia pun ke dalam kebun itu. Sesampainya di kebun, ia bertemu dengan seorang lelaki setengah baya. Ia langsung berkata, "Wahai Tuan, aku telah memakan setengah dari buah apel yang keluar dari pagar kebun Tuan. Untuk itu, maukah Anda menghalalkannya untuk saya?" Lalu laki-laki itu pun menjawab, "Tidak, aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya seorang khodan yang ditugaskan untuk mengurus dan merawat kebunnya." Dengan nada menyesal, lalu Sabit pun bertanya kepada laki-laki itu, "Lalu, di mana rumah pemiliknya? Aku sangat ingin menemui pemilik ini." Lalu laki-laki itu pun memberitahukan kepada saya, "Rumahnya sangat jauh sekali. Tetapi jika Anda ingin bertemu dengannya, kira-kira Anda harus menempuh jalan sehari semalam. Benarkah?" "Kalau seperti itu, aku akan tetap menemui si pemilik kebun. Aku telah memakan buah yang tidak halal bagiku. Karena sabda Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulad." Siapa yang tubuhnya tumbuh dari barang yang haram, maka ia lebih layak untuk menjadi umpan api neraka. Lalu Sabit pun pergi menemui si pemilik kebun. Ia menempuh gurun pasir yang sangat luas, turun naik, dan akhirnya sampailah dia di rumah si pemilik kebun itu. Dia langsung mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Lalu tiba-tiba pemilik kebun itu pun membukakan pintu. Lalu saya berkata, "Wahai Tuan, apakah Tuan pemilik kebun yang berada di pinggiran kota Kufah? Aku telah memakan buah apel yang jatuh keluar kebun Tuan. Untuk itu, maukah Tuan menghalalkannya untuk saya?" Lalu si pemilik kebun itu pun memperhatikan Sabit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba dia berkata, "Tidak, aku tidak akan menghalalkan apel yang telah kau makan itu, kecuali dengan satu syarat." Sabit khawatir dengan syarat yang diajukan oleh si pemilik kebun itu. Maka dengan rasa penasarannya itu, dia bertanya kepada pemilik kebun itu,
Tapi sebelum itu, kau harus tahu dulu apa kekurangan-kekurangan dari putriku itu. Ia adalah seorang yang buta, bisu, tuli, dan lebih dari itu juga, ia seorang yang lumpuh. Betapa terkejutnya Sabit setelah mendengar keterangan-keterangan yang diberikan si pemilik kebun. Dia berkata dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut aku persunting sebagai seorang istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan bagiku? Tetapi si pemilik kebun itu pun berkata kepada Sabit, jika kau tidak mampu mengabulkan permintaan saya, aku tidak akan pernah menghalalkan buah yang telah kau makan itu. Mendengar perkataan si pemilik kebun, Sabit berkata dengan lantang, baiklah, aku akan menerima pinangan dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah SWT. Untuk itu, aku akan melaksanakan kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku akan berharap Allah selalu meridhoi. Lalu pernikahan pun dilaksanakan. Si pemilik kebun itu menghadirkan 2 orang saksi untuk menyaksikan akad nikah putrinya dengan Sabit. Dan akhirnya pernikahan pun selesai. Si pemilik kebun itu mempersilahkan Sabit untuk menemui sang istri. Akan tetapi ketika Sabit hendak membukakan pintu, dia berpikir terlebih dahulu akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya itu buta dan bisu. Lalu akhirnya Sabit pun membukakan pintu. Dan Assalamualaikum. Lalu tak dinyana sama sekali wanita yang kini sah menjadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Sabit berpikir, apakah wanita itu istriku? Tapi tidak. Karena ayahnya mengatakan kepadaku bahwa putrinya itu bisu dan tuli. Tetapi mengapa ia bisa menjawab salamku dengan baik? Sabit pun penasaran. Dia duduk di samping istrinya dan dia berkata, wahai istriku, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa kau buta. Mengapa? Lalu istrinya itu pun menjawab, wahai suamiku, itu benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharapkan Allah. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yunakum hadoha minal ibadah an-nadhara fil mashafi wa tafakkuru fihi wal itibaru inda anjai. Lalu Sabit pun bertanya lagi kepada istriku, ayahmu juga mengatakan kepadaku bahwa kau tuli. Mengapa? Lalu istri itu pun menjawab, ayahku juga benar, karena aku tidak pernah mendengar cerita-cerita dari orang yang tidak membuat kerinduan Allah. Apakah ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Lalu Sabit pun menganggukkan kepalanya perlahan, mengiyakan pertanyaan istrinya. Lalu perempuan itu pun berkata lagi kepada Sabit, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk mengucap asma-asma Allah saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena aku tidak pernah menggunakan kakiku pergi ke tempat-tempat yang bisa membuat kebesaran Allah. Betapa bahagianya Sabit saat itu. Ia mendapatkan istri yang soleh, cantik, pintar, dan terlebih ia bisa menjaga tubuh dirinya dengan baik. Dengan bangga, Sabit pun berkata kepada istrinya, ketika kulihat
wajahnya. Subhanallah, dia bagaikan bulan purnama yang terang di malam yang gelap. Akhirnya mereka pun hidup dengan rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang soleh, yang ilmunya itu memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Siapakah itu? Ada yang tahu? Tidak. Kalangan juri? Tidak. Itu adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Sekian ceritanya.